Om Swastiastu, Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai database dan manajemen informasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya, Kulis Sepina dengan NIM terakhir 243, dan rekan saya, Niwayan Cynthia Prabawati dengan NIM terakhir 254. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu mengenai mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui istilah dan tingkatan dalam perorganisasian file. Yang pertama dimulai dari bit, kemudian berlanjut ke field, kemudian ada record, kemudian ada file, dan yang terakhir ada database. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional. Yang pertama ada redundansi dan inkonsistensi data, yaitu kehadiran data ganda pada beberapa file yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi. Redundansi data terjadi ketika kelompok yang berbeda pada sebuah organisasi secara independen mengumpulkan data yang sama dan menyimpannya pada masing-masing data. Data redundansi menghabiskan tempat penyimpanan data dan menyebabkan terjadinya inkonsistensi data. Yang kedua, ada ketergantungan program data, di mana hal ini mengacu pada satu paket data yang tersimpan pada file yang diperlukan oleh program-program tertentu untuk memperbarui dan mengelola file-file tertentu, sehingga program tersebut mengubah data tersebut. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas, di mana sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan rutin sesuai jadwal setelah upaya pemrograman yang ekstensif, namun tidak dapat mengirimkan laporan-laporan merespons kebutuhan informasi yang tidak dapat diantisipasi. Selanjutnya, adanya sistem keamanan yang buruk. Hal ini disebabkan karena longgarnya pengendalian atau pengelolaan terhadap data, akses, dan penyebaran informasi yang menjadi tidak terkendali. Dan yang terakhir, kurangnya ketersediaan pendistribusian data. Hal ini disebabkan karena bagian-bagian informasi yang terdapat pada file-file yang berbeda dan bagian-bagian organisasi tidak dapat dihubungkan satu sama lainnya, dan tidak mungkin untuk mendistribusikan dan mengakses informasi pada waktu yang bersamaan. Materi selanjutnya yaitu sistem manajemen database. Yang pertama, ada definisi sistem manajemen database, di mana sistem manajemen database merupakan perangkat lunak yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses data bagi program aplikasi. Database Management System memuat basis data fisik yang tersedia untuk tampilan logis yang berbeda digunakan oleh setiap pengguna. DBMS ini digunakan sebagai file program aplikasi yang digunakan dalam sebuah sistem. Selanjutnya ada jenis-jenis database. Yang pertama ada operational database. Database jenis ini dapat menyimpan data dengan rinci agar dapat dioperasikan dari seluruh organisasi. Dalam hal ini mereka juga dapat disebut subject area database. Contoh dari operational database ini adalah database yang digunakan oleh para pelanggan, database akuntansi, dan database lainnya. Yang kedua, ada relational database. Jenis database yang satu ini bisa dibilang paling populer. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan database ini, user dapat mengakses atau mencari informasi dalam tabel yang berbeda-beda. Selanjutnya ada distribute database. Sesuai dengan namanya, database satu ini dapat mendistribusikan data-data secara tersebar namun saling berhubungan, serta dapat mengakses secara bersama-sama. Dan yang terakhir ada external database. Database ini mampu menyediakan akses ke bagian eksternal. Data yang disimpan nantinya akan digunakan untuk keperluan komersial. Akses ke dalam database ini akan lebih mudah karena diperuntukkan bagi publik. Dan di samping itu juga lebih efisien karena tidak perlu mencari informasi dari internet. Selanjutnya ada kapabilitas sistem manajemen database. Sistem manajemen database ini menyediakan kapabilitas dengan perangkat lunak untuk mengorganisasikan, mengelola, dan mengakses data dalam basis data. Mempunyai definisi data untuk menentukan struktur dari isi basis data. Selanjutnya adalah merancang database. Dalam perancangan database, hal-hal yang diperlukan antara lain, yang pertama rancangan konseptual atau logis dari suatu database. Yang kedua, rancangan fisik berisi bagaimana basis data sebenarnya tersusun dalam suatu perangkat penyimpanan data dengan akses yang langsung. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu prinsip utama dalam penciptaan database. Prinsip paling utama
Sebuah pengelolaan basis data adalah bahwa setiap data tidak boleh ada pengulangan atau data yang sama persis dengan data sebelumnya. Yang kedua, dalam basis data harus teratur, mudah dikelola, dan akhirnya sebuah basis data yang baik mampu melindungi sistem basis data yang disusun dari kecurangan yang dilakukan oleh pemakaian. Khususnya melindungi dari penyusupan oleh orang pihak ketiga yang bertujuan untuk mendapat keuntungan sendiri. Kemungkinan kecurangan atau penyusupan dari pihak ketiga sangat luas ragamnya. Mulai dari hanya sekedar seorang siswa yang ingin mengubah nilai ujian akhir, hingga pembobolan bank yang mengalihkan atau mencuri kode akses kartu kredit nasabah bank. Dalam era teknologi informasi saat ini, pengaturan basis data menjadi lebih mudah dan praktis. Banyak perangkat lunak yang tersedia untuk dipergunakan, mulai dari yang sederhana dan gratis hingga yang rumit dan berbayar. Salah satu perangkat lunak yang relatif murah karena tersedia di semua unit komputer di Indonesia adalah Mr. Access. Perangkat lunak database karya Microsoft yang sampai saat ini telah sampai pada versi Mr. Access 2010. Selanjutnya, memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Tantangan dalam menangani besarnya volume data besar tidak mengacu pada jumlah tertentu, namun biasanya mengacu pada data di kisaran petabiti dan exabiti. Dengan kata lain, miliaran hingga triliunan rekaman semua berasal dari sumber yang berbeda. Infrastruktur intelijen bisnis, kebutuhan akan data yang berkapabilitas besar memerlukan infrastruktur bisnis yang terkini dan memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda dalam organisasi. Selanjutnya, analisis data yang multidimensional. Yang pertama, online analysis process atau OLAP, proses analisis atau proses analisis online yang memungkinkan data untuk menjadi yang sama dengan cara yang berbeda menggunakan banyak dimensi. Yang kedua, data mining, wawasan pada korporat data yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP yang menemukan pola-pola yang tersembunyi. Yang ketiga, text mining dan web mining, teknologi yang relatif baru namun yang sebenarnya baru adalah banyak sekali cara data yang tidak terstruktur dihasilkan oleh konsumen dan penggunaan bisnis untuk data ini. Yang keempat, database dan website. Perusahaan lain telah menciptakan bisnis baru sepenuhnya berdasarkan akses ke database besar melalui web. Selanjutnya, kebijakan informasi data, administrasi, dan penjaminan mutu data penting untuk mengelola sumber data perusahaan. Selanjutnya, kebijakan informasi data, administrasi, dan penjaminan mutu data penting untuk mengelola sumber perusahaan data. Data perusahaan adalah informasi paling penting yang tidak ingin orang melakukan hal semaunya dengan data tersebut. Perusahaan harus memiliki aturan tentang bagaimana data akan dikelola, dipelihara, dan siapa saja yang diperbolehkan untuk mengubah data tersebut. Jika perusahaan kecil, kebijakan informasi dilaksanakan oleh pemilik. Namun dalam perusahaan besar, mengelola dan merencanakan sumber informasi seringkali membutuhkan fungsi administrasi data formal. Data administrasi bertanggung jawab atas hal yang spesifik tentang kebijakan dan prosedur bagaimana sumber data dalam organisasi dikelola. Tanggung jawab ini meliputi pengembangan kebijakan informasi, perencanaan data, mengawasi desain logis database, pengembangan kapasitas data, dan memantau bagaimana data diuruti hingga bagaimana kelompok menggunakan data yang telah tersedia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan ucapan terima kasih.